Shalom guys, welcome back to the darkness of Catholicism, post tenebras lux. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, di mana teman-teman Katolik lagi hadir, mumpung kalian lagi hadir, saya akan menanggapi video Romo kalian, yang ini, video Patris Allegro. Ada dua hal yang akan saya tunjukkan dalam video ini, tentang Katolikisme, yaitu luka logika dan inkonsistensi yang tidak bisa diobati. Sudah 500 tahun reformasi Protestan dan akan terus membawa umat Tuhan kembali kepada Yesus Kristus, satu-satunya kepala gereja. Banyak yang memandang Katolik Roma sebagai gereja yang kokoh, gereja yang didirikan oleh Yesus. Namun, di balik slogan-slogan seperti itu, tersembunyi inkonsistensi mendasar yang jika dianalisis secara jujur, justru menggugurkan slogan-slogan itu pada diri mereka sendiri. Siapkan kopi dan snack kalian, saya akan mulai mengupas secara logis dan historis 7 inkonsistensi utama Katolikisme yang selama ini menjadi luka bagi diri mereka sendiri. Poin yang pertama, klaim gereja Katolik yang menjadi otoritas tunggal menafsir Alkitab, tapi faktanya klaim itu nggak pernah dijalankan oleh mereka. Kan jelas selama ini tidak ada satupun tafsiran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang dikeluarkan oleh Katolik Roma setelah 1000 tahun berdiri sejak 1054. Tentu hal ini tidak bisa mereka lakukan, karena ketika mereka keluarkan tafsiran versi mereka yang menurut mereka infalibel, tafsiran mereka itu harus dibaca dan dipahami oleh orang yang falibel kan? Dan ketika tafsiran infalibel ditafsir secara falibel oleh orang yang falibel, maka kesalahan bisa terjadi. Dan tafsir bebas atas tafsir infalibel bisa terjadi. Merasa terjebak dengan klaim penafsir infalibel, mereka lebih memilih tidak pernah menafsirkan Alkitab. Hanya klaim-klaim saja sampai Tuhan datang kembali, kamilah penafsir yang infalibel. Pertanyaannya, mana tafsirannya? Tidak ada. Bagi Katolik, mengklaim diri penafsir infalibel lebih baik meskipun tidak pernah menghasilkan satupun tafsiran resmi mereka. Ini ibarat orang yang ngaku sebagai tukang bakso yang paling enak, tapi tidak pernah sekalipun bikin bakso. Protestan yang tidak pernah mengklaim diri penafsir infalibel, tapi dengan rendah hati berusaha memahami Alkitab sebaik-baiknya dan sudah menghasilkan banyak tafsiran dari Kejadian sampai Wahyu, berjilid-jilid, beredisi-edisi dari banyak penafsir dengan keakuratan penafsiran yang setia pada teks-teks dan konteks, serta bahasa-bahasa aslinya. Poin yang kedua, Katolik mengajar iman saja tidak cukup untuk keselamatan, harus tambah dengan perbuatan. Pertanyaannya, perbuatan apa? Sebesar apa perbuatan itu? Sampai di mana ukuran bahwa perbuatan seseorang sudah cukup menjadi tambahan bagi iman untuk keselamatan? Kalau iman tidak cukup dan perbuatan punya andil dalam menyelamatkan, maka kenapa ada purgatori? Jawabannya karena perbuatan pun ternyata tidak cukup bagi Katolik. Seseorang tetap bisa punya dosa sisa, baik yang kecil ataupun yang besar, yang disadari ataupun yang tidak disadari, sehingga membutuhkan purgatori. Jadi sebenarnya baik iman dan perbuatan keduanya tidak menyelamatkan di dalam gereja Katolik. Yang menyelamatkan adalah mesin cuci mereka, yaitu purgatori, dan deterjennya adalah doa umat Katolik yang masih hidup. Mereka menolak sola fide yang menyatakan bahwa manusia diselamatkan oleh iman dengan Kristus Yesus sebagai pengganti kita yang menderita bagi dosa-dosa kita sebagai kasih karunia Allah bagi orang berdosa. Tapi mereka lebih percaya kepada halusinasi purgatori yang menyelamatkan manusia apapun dosanya. Konsisten sekali kan? Poin yang ketiga, mengklaim Alkitab adalah tradisi mereka, tradisi Roma Katolik, dikanon oleh Roma Katolik. Kanon sendiri teman-teman kita mengetahui adalah untuk menetapkan kitab-kitab mana yang benar-benar dari para rasul untuk dibaca oleh umat dan mana yang tidak.
Tapi setelah di kanon, mereka melarang umat membaca Alkitab dan dilarang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa yang lain selain bahasa Latin. Padahal Alkitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani supaya masyarakat umum bisa baca pada saat penulisan kitab itu. Jangankan itu, Allah pun berfirman kepada manusia menggunakan bahasa manusia supaya nabi bisa mengerti dan nabi juga bisa menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh umat. Alkitab tertulis dalam bahasa yang dimengerti oleh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tapi kemudian mereka melarang orang lain menerjemahkan Alkitab. Ya, padahal mereka sendiri menerjemahkan Alkitab. Bahkan mereka membakar Wycliffe dan Tyndale karena menerjemahkan Alkitab. Itu konsistennya di mana ya? Standar ganda sekali itu. Katolik mengklaim Alkitab sebagai tradisi gereja mereka. Mengklaim Alkitab dikodifikasi oleh Konsili Gereja Katolik di Konsili Hippo 393 dan Kartago 397. Tapi Konsili Trente baru menetapkan kanon resmi, termasuk Perjanjian Baru pada 1529. Lagi-lagi konsisten sekali. Kalau sudah menetapkan kanon di Hippo dan Kartago, kenapa Trente menetapkan lagi? Dan maaf ya, Trente terjadi setelah Luther menerjemahkan Alkitab dari teks asli, bukan Vulgata ya, dari teks asli, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama Luther lihat dari milik Yahudi, bukan Katolik. Perjanjian Baru, jauh sebelum ada Konsili Hippo dan Kartago, sudah ada daftar yang disusun oleh Athanasius. Kalau Roma Katolik mengatakan bahwa mereka yang kodifikasi 27 kitab, kenapa Athanasius sudah tahu, sudah punya daftar itu? Nah, Luther tidak melihat dari Vulgata milik kalian, tapi dari Perjanjian Baru dalam bahasa asli Yunani. Dan daftar itu bukan kalian yang susun, karena daftar itu sudah ada bahkan dari semenjak Athanasius. Athanasius tidak melihat kepada kalian, tapi Athanasius mengetahui isi konten dari kitab-kitab itu. Seperti yang saya katakan sekali lagi, jangan menjadi termometer yang menentukan suhu. Termometer hanya mengukur suhu. Paham? Tapi begitulah logika Katolik, bahwa mereka lah yang mengkanon Alkitab. Lalu menuduh Protestan seperti anak yang gak tahu diri, menyusui dari seorang ibu, tapi menolak ibunya. Padahal contoh yang jelas seperti ini. Katolik itu seperti pelacur yang merasa anak ganteng adalah anaknya, dan mengklaim anak ganteng itu menyusui darinya. Padahal anak ganteng sudah bilang, kau itu pelacur, bukan ibu saya. Ibu saya bukan kamu. Tapi masih aja si ibu ini merasa dialah yang menyusui anak ini. Padahal terbukti jelas bahwa anak ini gak lahir dari dia. Anak ini lahir dari kebenaran firman Tuhan yang memberikan pencerahan, bukan dari Katolik. Protestan terjadi bukan karena Katolik melahirkannya. Protestan terjadi karena firman Allah melahirkan hamba-hambanya di dalam dunia ini. Alkitab Protestan kalian yang kanon itu halusinasi dari mana? Silakan suruh Paus gugat Lembaga Alkitab Indonesia. Bilang itu Alkitab milik kalian dan gak boleh diterjemahkan. Maka disitulah Paus Leo akan ditertawakan oleh semua orang Kristen. Main klaim-klaim aja. Poin yang keempat, Katolisisme selalu memaksa umat Kristen untuk tunduk pada Paus Roma. Patris Allegro sakit hati. Protestan punya pemimpin gereja di jemaat masing-masing yang tidak terafiliasi dengan uskup Roma. Menurut Katolik Roma, pemimpin gereja selain Paus Roma itu bukan saja haram hukumnya, tapi bakar hukumnya. Umat Kristen hampir jutaan sudah mereka bunuh dan bakar karena menolak tunduk pada Paus Roma. Mereka ingin di mana ada orang Kristen, di situ Paus juga berkuasa. Tapi maaf ya, kekristenan bukan penganut sistem fasis. Kalian saja yang tunduk pada Paus Roma. Kristen memilih pemimpin gereja berdasarkan pilihan orang-orang di jemaat itu, bukan berdasarkan siapa manusia di dunia sana, di Vatikan sana, siapa sih dia. Pemimpin gereja Protestan tidak punya gelar sebagai wakil Kristus, apalagi kepala gereja. Bagi setiap gereja Protestan, hanya Yesus Kristuslah kepala gereja, hanya Bapa di surgalah, Bapa suci yang sejati. Tapi Roma nggak suka orang Kristen hanya mengakui Bapa di surga sebagai Bapa suci, dan hanya Yesus Kristus yang adalah kepala gereja universal, seperti ajaran Paulus dalam Alkitab di Efesus 5:23. Makanya mereka bunuh orang Kristen, karena mereka maunya uskup di Roma itu harus diakui sebagai Bapa suci dan kepala gereja juga.
Protestan tidak perlu otoritas pusat seperti Paus di Roma. Cukup ketua sinode. Ketua sinode bisa dikritik, bahkan kalau salah bisa dipenjarakan. Tapi coba ada uskup yang berani kritik Paus di Roma, langsung diekskomunikasi, hilang pekerjaan, ya, seperti Uskup Agung Vigano. Paus adalah contoh nyata, hipokritikal, anti kritik ekstrim. Paus tidak bisa dikritik oleh orang Katolik, ya. Dia ibarat Kim Jong Un di Korea Utara, ibarat pemimpin-pemimpin fasis, ya, ibarat Hitler, mirip-mirip mereka itu. Makanya ada Protestan yang sudah berhasil mengkritik bahkan melucuti kekuasaan Paus. Kita bersyukur kepada Tuhan Luther nggak dibunuh karena disembunyikan di kastil. Kalau tidak dibunuh juga itu, ya. Paus bisa apa sama Protestan saat ini? Ekskomunikasi, kutuk, nggak mempan, bos. Poin yang kelima, Katolik mengklaim mereka adalah kerajaan Allah yang kelihatan dengan Paus sebagai raja, sebagai vikaris Kristus. Bagaikan Yesus sendiri yang harus dipuja-puja dan disembah. Tapi Alkitab berkata, kerajaan Allah memang tidak kelihatan. Lukas 17 ayat 20-21. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana, ia ada di Roma. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Mengklaim Katolik sebagai bentuk kelihatan dari kerajaan Allah menjadikan Yesus jadi penipu yang berbicara dan ditulis oleh Rasul Lukas. Protestan secara tepat menyatakan gereja yang tidak kelihatan adalah bentuk ideal dari kerajaan Allah, bukan institusi, bukan hierarki organisasi, tapi iman dan buah-buah yang damai di dunia. Di sisi lain, coba lihat Katolik, mengklaim diri sebagai kerajaan Allah, tapi kasus pedofil yang terjadi hampir 1.000.000 kasus di setiap negara secara masif berusaha mereka tutupi dan sembunyikan. Para pelaku dikirim ke lain tempat supaya dibebaskan dari tuntutan hukum. Menurut mereka lebih baik menjaga nama baik kerajaan Allah buatan manusia alias palsu itu daripada memberikan keadilan kepada para korban yang hancur hidupnya oleh tindakan para romo, pastor, dan suster yang bejat-bejat itu. Benar-benar kerajaan Allah yang ideal, ya. Poin yang keenam, mengajarkan bahwa gereja Katolik didirikan oleh Yesus, tapi umatnya diajarkan. Yesus nggak mau kalau kita hanya berdoa sendiri atau bersama di dalam ibadah. Umat juga harus berdoa kepada orang mati, supaya Yesus lebih terdorong atau lebih dipaksa untuk menjawab doa. Yesus dalam pandangan mereka rupanya itu malas mengabulkan kalau doa dipintakan hanya dari orang yang hidup. Orang mati juga harus bantu orang hidup berdoa supaya Yesus mau jawab menurut mereka. Tapi rupanya saudara-saudara bukan Yesus yang malas menjawab doa. Tapi memang gereja Katolik yang lupa membaca Alkitab. Bahwa Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal, yang satu hakikat dengan anak dan bapa, yang keluar dari sang bapa dan sang anak, itu juga sudah tinggal di dalam diri orang percaya. Dan Alkitab berkata, Roh Kudus itu pula berdoa untuk orang percaya dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. So kalau sudah ada Roh Allah sendiri yang menyampaikan permohonan terdalam kita kepada Yesus, kenapa juga butuh doa dari orang mati yang rohnya sudah nggak bisa lagi terdengar? Katanya kalian yang mengkanon Alkitab, tapi ayat ini aja kalian nggak pernah baca. Makanya Allegro, baca Alkitab. Oh jangan, saya nggak mau lihat kamu dibakar oleh Paus Leo XIV ini. Karena kan dilarang baca Alkitab dan apalagi menafsirkan, memahaminya. Poin yang ketujuh, klaim bahwa Roma Kepausan adalah gereja yang berdiri 2000 tahun. Katolik sering menyebut diri sebagai gereja yang adalah gereja kuno. Tapi kalau dilihat, tidak satupun gereja awal yang menyebut Roma sebagai pusat kekristenan. Malahan, konsili pertama diadakan di Yerusalem dan tidak ada bukti Petrus pernah memimpin di Roma. Doktrin transubstansiasi baru ditetapkan sebagai dogma dalam Konsili Lateran IV tahun 1215 Masehi. Para bapak gereja tidak semuanya mengajarkan kehadiran Kristus berupa perubahan substansi. Karena ada bukti bapak gereja yang menyebut itu sebagai simbol. Ya, Origenes, simbol-simbol ini oleh doa dan berkat menjadi tubuh dan darah rohani dari Kristus.
dari Origenes, ya, tahun 250 Masehi, mengenai penghormatan kepada Maria juga, ya, mengenai Maria Perawan Abadi baru didogmakan pada tahun 649 Masehi, mengenai Maria dikandung tanpa noda dosa baru didogmakan pada 1854 Masehi. Maria diangkat ke surga baru didogmakan pada 1950 Masehi. Bahkan Indonesia masih lebih tua dari dogma ini. Ini yang bilang gereja para rasul, Rasul Sergius III, Rasul Innocentius VIII, Rasul Alexander VI, Rasul Julius II, Rasul Leo X. Mereka-mereka tadi bukan rasul ya, mereka adalah paus-paus, nama-nama paus yang punya banyak anak. Gimana Allegro, kamu sendiri nggak berniat punya anak? Nanti kan bisa ikut teladan dari paus-paus tadi kan? Jadi saudara-saudara, membangun gereja dengan fondasi manusia paus, itulah Katolikisme. Katolikisme berangkat dari klaim kekuasaan tunggal dan mutlak, tetapi jatuh ke dalam lubang hampa yang berisi mimpi indah sebagai penguasa. Tapi kenyataannya, Paus tidak lagi berkuasa atas seluruh gereja di dunia. Katolik berusaha menciptakan tirani fasis dan marxis rohani dalam kekristenan, tetapi sayang, Yesus cukup menggunakan batu kecil bernama Martin Luther untuk menghancurkan tirani itu sebelum berkembang. Kasihan ya, mengagungkan perbuatan tapi tergantung pada purgatori. Membela otoritas tetapi menolak otoritas firman dan Allah yang mengilhaminya. Katolikisme bukanlah masa lalu gereja yang sejati, tapi aib memalukan dan simbol nyata dari krisis kemanusiaan dalam peradaban. Tubuh Kristus dan para rasul yang berusaha dibungkam dengan tubuh paus dan para kardinal, melarang Alkitab dipelajari dan diterjemahkan ke dalam bahasa umat, supaya bebas mengotak-atik kekristenan untuk bisa disesuaikan dengan paus dan para kardinal dengan nafsu-nafsu mereka, aka mereka adalah boneka yang rusak. Gereja Katolik bukan hanya punya masalah dan dosa, tapi gereja Katolik juga adalah pabrik utama untuk iblis, sang sumber dosa, memproduksi tipu-tipunya bagi hati nurani umat awam Katolik. Gereja Katolik harus menjadi satu-satunya gereja palsu terbesar yang masih harus berdiri memang, supaya menjadi contoh nyata bagi setiap umat Kristen sepanjang zaman. Inilah bentuk kekristenan palsu. Tidak memperbolehkan umat awam membaca Alkitab, memberi manusia dengan gelar-gelar ilahi, Bapa Suci, Wakil Tuhan, Kepala Gereja, merubah 10 hukum Tuhan, supaya bisnis jual beli patung tetap lancar dan laku, berdoa kepada orang mati, ya, sujud cium patung, dan kanonisasi orang kudus, menjawab doa spesifik. Terakhir yang kalau nggak salah adalah santo internet ya. Besok-besok mungkin akan ketambahan santo baru dari NTT, yang bernama Patris Allegro. Santo pelindung umat awam Katolik, yang cacat logika, yang inkonsistensi, dan benci Protestan. Yesus Kristus adalah batu karang yang tidak akan hancur, yang berhasil menghancurkan kepala batu Katolik Roma dengan satu batu sungai kecil yang bernama Martin Luther, berhasil menjatuhkan Goliat yang sombong. Anda Katolik yang benci Protestan dan ingin Allegro sebagai santo pelindung Anda, bergabunglah dengan komunitas apologetika Katolik Allegro. Klaim kosong, inkonsistensi, minim literasi, dan buta sejarah gereja. Kalau Anda ingin menjadi orang Kristen yang sejati dan murni, bergabunglah dengan kami, Gereja Kristus yang sejati, yang pada era ini selalu berusaha dinyatakan oleh Protestantisme. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.